Pada Minggu pagi 22 Oktober 2023, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut bahwa jet tempur mereka berhasil menyerang puluhan lokasi pertahanan Hamas di jalur Gaza. Dilansir dari timesofisrael.com, sasaran yang diserang saat itu termasuk aset Hamas di gedung bertingkat, terowongan, tempat penyimpanan senjata, dan pusat komando. Adapun sebuah masjid yang disebut Israel sebagai ruang perang oleh kelompok Hamas dan tempat produksi senjata juga ikut terkena serangan udara. Juru bicara utama IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa pasukannya juga berhasil membunuh puluhan anggota Hamas. Tak hanya itu, ia juga mengklaim pasukannya sukses menghilangkan nyawa komandan senior Hamas bernama Mohammed Katmas. Sosok tersebut dianggap sebagai wakil komandan divisi artileri organisasi Hamas. Adapun menurut pernyataan militer, Katmas memainkan peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan peluncuran roket yang ditujukan ke Israel dari daerah kantong Palestina. Lebih lanjut, Hagari menyebut bahwa Israel memang tengah mengintensifkan serangan di jalur Gaza. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman dari Hamas terhadap pasukan IDF. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Minggu 22 Oktober lalu juga mengatakan, serangan darat Israel yang akan datang ke jalur Gaza mungkin akan berlangsung selama 3 bulan. Namun, hal itu akan menjadi yang terakhir jika Israel berhasil melenyapkan kelompok teror Hamas. Sebagai informasi, militer Israel sejauh ini telah memberi informasi kepada keluarga dari 212 sandera Hamas, yakni soal kerabat mereka tengah ditahan di jalur Gaza. Israel juga menambahkan bahwa jumlah tersebut masih belum final, karena pihak militer sedang menyelidiki informasi baru mengenai orang-orang yang hilang. Adapun jumlah tersebut tidak termasuk Yudit Ra'anan dan putrinya Natalie yang merupakan warga negara Israel Amerika yang diculik dari kibuts Nahal Oz pada 7 Oktober lalu. Ibu dan anak tersebut juga diketahui telah dibebaskan oleh Hamas pada Jumat malam. Mekanisme pasti soal pembebasan keduanya masih belum jelas. Namun Hamas mengklaim bahwa pembebasan tersebut dilakukan untuk alasan kemanusiaan. Langkah itu dipandang secara luas di Israel sebagai langkah Hamas memperbaiki citranya di mata publik, yakni perbaikan setelah para pejuangnya melakukan pembantaian brutal terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober lalu. Adapun seorang juru bicara Hamas yang dikenal sebagai Abu Obeidah mengklaim pada Sabtu 21 Oktober bahwa kelompoknya telah menawarkan untuk membebaskan 2 sandera lagi keesokan harinya. Tawaran itu diberikan dengan prosedur yang sama, namun Israel menolak untuk menerimanya. Melalui keterangan kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kemudian mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi kebohongan dan propaganda Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.